Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang fikih mawaris, ya, pengertian fikih mawaris. Fikih mawaris terdiri dari dua kata, fikih dan mawaris. Fikih, jika dilihat secara bahasa, etimologi, berasal dari kata al-fahmu, yang memiliki arti adalah pemahaman yang mendalam, ya. Secara istilah atau terminologi, fikih itu adalah al-ilmu bi ahkami syariati al-amaliyati al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Ya. Ilmu tentang hukum syara' yang berbentuk amaliyah, yaitu perbuatan, ya. Al-muktasabu, yang diambil atau digali, min adillatiha, dari dalil-dalil yang terperinci, dari dalil-dalil yang terperinci, ya. Dalil-dalil di sini mungkin Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, maupun sumber hukum Islam yang lainnya. Kemudian mawaris, ya. Mawaris asal katanya adalah warosa, ya. Warosa, kita sering mendengar harta warisan, ya. Harta warisan, ya. Asal katanya adalah warosa. Itu menurut bahasa, ya. Sedangkan menurut istilah, ya, mawaris itu atau waris itu adalah al-fiqhu al-muta'allaku. Al-fiqhu al-muta'allaku bil irthi wa ma'rifatil hisabi. Bil irthi wa ma'rifatil hisabi al-muwassili ila ma'rifati zalik. Kemudian wa ma'rifati qadaril wajibi min tirkati, ya, min tirkati likulli zi haqqin, ya. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, ya, bahwa mawaris atau waris adalah hukum yang berhubungan dengan pembagian harta, ya. Hukum yang berhubungan dengan pembagian harta, kemudian pengetahuan tentang cara menghitung terhadap harta, dan bagian-bagian yang wajib bagi masing-masing ahli waris, ya. Yang pertama pembagian terhadap harta, hukum yang berhubungan dengan pembagian terhadap harta, kemudian pengetahuan tentang cara menghitung terhadap harta, dan bagian-bagian yang wajib bagi masing-masing ahli waris. Ya, tadi itu minat tirkati, ya, minat tirkati likulli zi haqqin, ya. Kemudian ada definisi yang kedua tentang waris, ya, tentang waris, yaitu ilmun, ya, ilmun yu'rafu bihi man yurasu wa man la yurasu, ya.
wa miqdaru wa miqdaru wa miqdaru kulli warithin wa kaifiyatut tauzi'i wa kaifiyatut tauzi'i. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, pengetahuan tentang orang-orang yang berstatus ahli waris, pengetahuan tentang orang-orang yang berstatus ahli waris, kemudian orang-orang yang bukan ahli waris, dan jumlah hak yang mereka terima, serta tata cara pembagiannya, itu menurut istilah. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke selanjutnya. Mawaris, istilah lainnya itu mungkin kita sering menyebut dengan faraid, ya. Kalau di pesantren itu biasanya mata pelajaran apa? Mata pelajaran faraid, ya. Faraid itu adalah bagian yang sudah ditentukan. Faraid itu adalah bagian yang sudah ditentukan, ya. Kalau merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala surat Baqarah ayat 237, faraid atau jamaknya faridah itu kalau di surat Al-Baqarah ayat 237 itu takdir atau suatu ketentuan. Nanti dicek lagi ayatnya. Faridah itu diartikan dengan takdir atau suatu ketentuan. Kemudian dalam surah An-Nisa itu ayat 7 itu faridah itu ketetapan yang sudah pasti, ya, ketetapan yang sudah pasti. Kemudian dalam surat ke-28 surat Al-Qasas ayat 85 itu faridah itu menurunkan. Jadi faridah, faraid, ya, jamaknya adalah faridah. Kemudian istilah waris, ya, ada istilah lain selain faraid, selain waris, yaitu tirkah. Tirkah itu asal katanya tarokah, peninggalan. Berarti tirkah itu adalah harta peninggalan. Mungkin bisa kita lihat kata tirkah itu dalam surat An-Nisa ayat 7, ya. Lirrijali nasibum mimma tarokal walidani, ya. Taroka, itu peninggalan, ya. Maka nanti kalau kita mendengar istilah tirkah, harta tirkah, kemudian harta waris, kemudian faraid, itu sebenarnya intinya sama, ya. Intinya sama. Maka dapat kita simpulkan yang disebut dengan ilmu kewarisan atau fikih mawaris, ya, atau faraid, ya, adalah aturan-aturan tentang orang yang dikategorikan sebagai ahli waris dengan meninggalnya seseorang, ya. Ya, disebut sebagai ahli waris dengan meninggalnya seseorang. Kalau yang meninggal ayah, maka ahli warisnya mungkin anak, mungkin bisa juga kakek, ya. Nah, nanti akan kita jelaskan pada bab berikutnya. Kemudian meninggalnya ahli waris yang berhak menerimanya, ya. Ahli waris yang berhak menerimanya berarti ahli waris, ya. Nanti kita bahas ahli waris itu siapa saja. Kemudian hak ahli waris, ya, bagian-bagian ahli waris, ya, misalnya istri dapat 1/4 jika suami meninggal tidak meninggalkan anak. Kemudian istri dapat 1/8 ketika suami meninggal dan suami meninggalkan anak. Itu hak-hak ahli waris. Serta teknik pembagian dan komposisi harta waris. Itulah yang disebut dengan fikih mawaris atau fikih warisan. Mungkin untuk pengantar pembahasan tentang fikih mawaris sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.